Kita semua tahu ya, kalau pembangunan nasional itu sukses atau enggak, salah satu kuncinya ada di kualitas kebijakan publik. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, kebijakan yang berkualitas itu sebenarnya seperti apa? Dan gimana cara kita ngukurnya biar fair dan objektif? Nah, ini dia intinya. Kutipan dari Pak Agus Sudrajat ini pas banget. Kita lagi bergerak dari era di mana yang penting dokumennya lengkap, administrasinya beres, ke era yang pertanyaannya cuma satu, apa dampaknya buat masyarakat? Jadi ini bukan lagi soal compliance, tapi soal performance. Dari kertas untuk masyarakat. Oke, jadi ini peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari alasan dasarnya, lalu kita kupas fokus baru IKK 2025, apa saja update pentingnya, gimana prosesnya, dan yang paling praktis, apa yang perlu Anda siapkan. Baiklah, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Kenapa sih urusan kualitas kebijakan ini jadi krusial banget? Jawabannya, karena tantangan yang kita hadapi itu besar sekali. Kita bicara soal menghapus kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting, sampai ngebut di transformasi digital dan ekonomi hijau. Ini bukan PR kecil yang bisa diselesaikan dengan kebijakan yang ya udah, yang penting ada. Kualitas kebijakannya harus naik kelas. Harus cerdas, harus nyambung satu sama lain, dan yang paling penting harus ada hasilnya. Jadi poin utamanya simple. Kalau kita mau pembangunan nasional berhasil, kalau kita mau tata kelola pemerintahan yang baik, fondasinya ya harus kebijakan yang berkualitas. Nggak bisa ditawar lagi. Disinilah indeks kualitas kebijakan atau IKK masuk. Saya suka banget analogi dari Pak Agus ini. Anggap IKK ini bukan rapor merah buat menghakimi. Bukan, IKK ini lebih kayak cermin buat kita ngaca. Oke, kita sekarang ada di sini. Sekaligus jadi kompas yang nunjukin, oke, untuk jadi lebih baik, kita harus ke arah sana. Jadi, ini alat bantu untuk perbaikan. Sekarang, ayo kita bedah apa yang baru di IKK 2025. Karena ini bukan sekedar update biasa. Ini ada pergeseran filosofi yang cukup mendasar. Nah, ini dia pergeserannya. Dulu mungkin kita lebih fokus ke pemenuhan administrasi. Dokumennya ada atau tidak. Sekarang, fokusnya geser total ke pertanyaan yang lebih esensial. Apakah kebijakan ini beneran jalan? Apa hasilnya? Apa dampaknya buat warga? Dan perlu dicatat nih, ini bukan sekedar latihan teknis antar lembaga loh. IKK ini adalah salah satu indikator kunci dalam agenda besar reformasi birokrasi. Bahkan, ini adalah wujud konkret dari Asta Cita ke-7 dalam visi Presiden. Artinya, kualitas kebijakan itu sudah jadi prioritas strategis nasional. Oke, saatnya kita masuk ke dapurnya nih. Ada 5 pembaruan utama yang bikin pengukuran IKK 2025 jadi lebih simpel, lebih jelas, dan lebih baik. Jadi, berdasarkan berbagai masukan dari lapangan, Lembaga Administrasi Negara atau LAN merancang 5 pembaruan besar. Tujuannya 1, menyederhanakan prosesnya dan mempertajam fokus pengukurannya. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, fokus. Setiap instansi cukup ajukan 3 kebijakan yang paling strategis, gak usah banyak-banyak. Kedua, efisien. Ini yang seru. Jumlah pertanyaan dipangkas dari 39 jadi tinggal 11. Itu diskon lebih dari 70%. Ketiga, jelas. Bukti yang diminta lebih konkret jadi nggak ada lagi area abu-abu. Keempat, kolaboratif. Nah ini baru, ada tahap umpan balik khusus, jadi ada kesempatan buat perbaikan. Dan kelima, penekanan baru pada bobot nilai. Coba deh lihat pembagian bobotnya. Porsi terbesar 30% itu ada di evaluasi dan keberlanjutan. Ini sinyal yang kuat banget. Kalau yang paling dinilai tinggi itu adalah dampak jangka panjang dari sebuah kebijakan. Oh iya, ada juga bonus 10% kalau melibatkan teman-teman pejabat fungsional analis kebijakan atau JFK. Ini bentuk apresiasi loh. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Bagaimana sih alur prosesnya dan apa peran Anda di dalamnya? Bayangkan, ini seperti sebuah tim besar. Di instansi Anda ada peran koordinator instansi dan beberapa analis instansi. Nah, merekalah yang akan jadi jembatan komunikasi utama dengan tim koordinator nasional dan verifikator di LAN. Semuanya dirancang sebagai ekosistem yang saling mendukung. Prosesnya sendiri dibikin sangat runut. Pertama, daftarkan tim dan ajukan 3 kebijakan strategis Anda. Kedua, tim Anda melakukan self-assessment dan upload bukti-buktinya. Ketiga, tim verifikator LAN akan kasih masukan. Keempat, nah ini yang penting, Anda dapat kesempatan untuk revisi. Dan terakhir, baru deh nilai finalnya keluar. Simple dan jelas kan?
Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling praktis. Setelah mendengar semua ini, apa langkah konkret yang perlu Anda lakukan sekarang juga? Oke, ini checklist Anda. Pertama, langsung koordinasi di dalam untuk membentuk tim IKK. Tunjuk satu koordinator dan beberapa analis. Kedua, jangan lupa libatkan teman-teman JFAK. Ingatkan bonus 10%-nya? Sayang banget kalau dilewatkan. Dan ketiga, yang paling penting, mulai obrolan dari sekarang untuk memilih 3 kebijakan strategis terbaik dari periode 2022 sampai 2024. Biar nggak ketinggalan, catat tanggal-tanggal penting ini ya. Kita mulai dengan kick-off di 25 Juni. Lalu Juli sampai Agustus itu periode self-assessment dan verifikasi. Bulan September kita fokus di proses umpan balik, dan Oktober jadi bulan penentuan nilai akhir dan pelaporan. Dan sebagai penegas, seluruh proses ini adalah program nasional yang resmi, yang panduannya ditetapkan langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Jadi ini adalah arahan yang sangat jelas. Nah, kalau nanti di tengah jalan ada yang bingung, butuh teman diskusi, atau ada pertanyaan teknis, jangan khawatir. LAN sudah siapkan hotline Sobat Bijak. Bisa dihubungi lewat WhatsApp di nomor ini, jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi, pada akhirnya semua penjelasan ini bermuara pada satu pertanyaan reflektif. Ini bukan soal mengejar skor, tapi soal berani bertanya pada diri sendiri, apakah kebijakan yang kita hasilkan benar-benar membuat perbedaan di masyarakat? Apakah dampaknya terasa? IKK 2025 bukanlah jawaban akhir, tapi ia adalah alat, adalah cermin dan kompas yang bisa bantu kita menemukan jawaban itu bersama-sama.